Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tani Sulur TV, channel yang lebih spesifik membahas tentang tanaman sulur. Seringkali kita dalam bertanam tanaman sulur menemui kendala pertumbuhan yang tidak optimal, padahal tanaman aman dari serangan hama maupun penyakit. Pada kondisi yang seperti ini, hal yang kita perlu perhatikan adalah tanah. Tanah merupakan media untuk tumbuh tanaman. Terkadang terlalu banyak pupuk yang sifatnya kimia malah bisa membuat tanah tidak subur. Hal ini dikarenakan adanya kemungkinan residu kimia yang ditinggalkan, pH yang drop akibat pemberian pupuk kimia secara terus-terusan, dan mikroorganisme yang tidak berkembang dengan baik karena lingkungan yang tidak mendukung akibat penggunaan pupuk kimia berlebih. Kondisi seperti inilah yang mengharuskan kita untuk mulai menggunakan bahan pembenah tanah. Bahan pembenah tanah ada banyak, ada seperti dolomit, zeolit, sekam arang, asam umat, dan lain-lain. Asam umat merupakan salah satu pembenah tanah yang memiliki manfaat luar biasa. Menurut penelitian yang dilakukan Suwardi, pemberian asam umat bersama zeolit bisa meningkatkan produktivitas jagung hingga 7%. Asam umat memiliki segudang manfaat untuk perkembangan tanaman. Berikut ini akan coba kami kupas manfaat asam umat untuk tanaman, terutama untuk tanaman sulur. Yang pertama, pembenah tanah. Tanaman sulur membutuhkan kondisi yang optimal untuk perkembangan tanaman. Asam umat mampu membenahkan tanah untuk menunjang pertumbuhan tanaman. Pembenahan yang dilakukan meliputi memperbaiki aerasi tanah agar suplai oksigen pada tanah tercukupi, mencegah tanah agar tidak mudah retak, mencegah kerugian nutrisi pada tanaman berpasir, dan lain-lain. Yang menarik dari asam umat adalah kemampuan untuk menahan air dan kemampuan untuk mencegah tanah jenuh air. Jadi asam umat mampu menahan air pada tanah agar tidak mudah hilang. Tetapi di sisi lain, asam umat juga mampu mencegah apabila tanah terlalu banyak air. Hal ini mengingatkan kita pada spons. Spons memiliki kemampuan menyimpan air, tetapi jika air yang diberikan berlebih, maka spons tidak akan menyimpannya lagi. Jadi air yang disimpan akan sesuai dengan kebutuhan. Jika dihubungkan dengan tanaman sulur, hal ini tentu sesuai dengan karakteristik tanaman sulur, di mana tanaman sulur merupakan tanaman yang rakus akan kebutuhan air. Dengan meningkatnya retensi air, maka hal ini akan sangat mendukung pertumbuhan tanaman sulur. Akar menjadi lebih mudah mencari air dan nutrisi, serta tanaman dapat tumbuh dengan baik. Yang kedua, peningkatan kesuburan tanah. Tingkat kandungan asam umat pada tanah sering dihubungkan dengan kesuburan tanah. Hal ini dikarenakan asam umat berperan dalam meningkatkan kapasitas tukar kation. Kapasitas tukar kation adalah kemampuan tanah untuk menahan dan melepaskan kation. KTK merupakan salah satu parameter penting dalam menganalisis kesuburan tanah dan kemampuan tanah untuk menyediakan nutrisi bagi tanaman. KTK yang tinggi menunjukkan bahwa tanah memiliki kapasitas yang lebih besar untuk menahan kation dan membuatnya tersedia bagi tanaman. Ketika tanah memiliki KTK yang tinggi, jumlah kation yang tersedia untuk tanaman akan cenderung lebih banyak. Tanah dengan KTK tinggi dapat menahan lebih banyak kation dan mencegah hilangnya nutrisi melalui proses pencucian oleh air hujan atau irigasi. Selain itu, KTK yang tinggi juga berarti tanah memiliki kemampuan untuk menukar kation yang tersimpan dengan kation yang ada di larutan tanah. Hal ini berarti bahwa tanah dapat melepaskan kation yang diikatnya dan memasuknya ke akar tanaman saat tanaman membutuhkannya. Dan perlu diingat bahwa nutrisi hanya dapat diserap tanaman dalam bentuk ion. Dengan tingginya tingkat KTK, maka tentu saja hal ini akan mengoptimalkan penyerapan nutrisi. Selain meningkatkan KTK, asam umat juga mampu berperan sebagai penyetabil pH, agar pH tidak mudah turun. Karena asam umat memiliki kemampuan dalam menjerap dan melepaskan kation. Dengan pH yang selalu optimal, tentunya hal ini juga menunjang kesuburan tanah. Apabila dihubungkan dengan tanaman sulur, maka tentu saja hal ini akan sejalan dengan sifat tanaman sulur yang rakus nutrisi dan membutuhkan nutrisi cepat tersedia atau fast release. Pemberian asam umat yang mampu meningkatkan KTK dan mengoptimalkan penyerapan nutrisi sangat cocok untuk menunjang pertumbuhan tanaman sulur. Yang ketiga, mendukung perkembangan mikroorganisme tanah. Asam umat memiliki hubungan yang positif dengan peningkatan mikroorganisme tanah. Asam umat mampu menyediakan karbon organik dan sumber energi yang menguntungkan bagi organisme. Dengan organisme yang berkembang dengan baik, maka kesehatan tanah juga akan meningkat. Hal ini berkaitan dengan proses dekomposisi, di mana jika dekomposisi bahan organik berjalan lancar, maka kesehatan dan kesuburan tanah juga akan meningkat. Pada penelitian Laksmita, diketahui bahwa pemberian asam umat pada tanah humid disrupted atau tanah humus yang memiliki pengairan buruk serta sering dalam keadaan aerob, pemberian asam umat berkorelasi baik dengan perkembangan mikroorganisme. Hal ini dikarenakan asam umat mampu menyediakan sumber karbon dan bahan organik yang cocok untuk perkembangan mikroorganisme. Pemberian asam umat dapat ditunjang juga dengan jamur dan bakteri baik pelindung tanaman seperti Trichoderma, Mycorrhiza, Gliocladium, Pseudomonas,
Lactobacillus, dan lain-lain. Dengan pemberian ini tentu juga akan semakin menekan jamur dan bakteri jahat yang biasanya menyebabkan penyakit pada tanaman. Pemberian Lasahumat dan kombinasi dengan bakteri Pseudomonas serta Bacillus juga pernah dilaporkan oleh penelitian Suekarno mampu menekan serangan jamur penyebab rebah semai atau Pythium. Dengan pemberian kombinasi asam umat dan agen hayati, tentunya hal ini akan berkorelasi baik dengan potensi serangan patogen pada tanaman sulur yang dapat kita tekan. Apalagi untuk tanaman sulur yang biasanya waktu hidupnya cukup singkat. Serangan patogen yang parah pada awal budidaya bisa berakibat fatal, bahkan sampai gagal panen. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Sebelum kami akhiri, kami akan mencoba menyimpulkan mengenai apa yang telah kita bahas bersama pada kesempatan kali ini. Manfaat asam umat untuk tanaman sulur antara lain: yang pertama, pembenah tanah. Pembenahan yang dilakukan berupa memperbaiki aerasi tanah, mencegah tanah agar tidak mudah retak, mencegah kerugian nutrisi pada tanah berpasir, dan mampu menjerap air serta mampu menjaga potensi dari tanah agar tidak jenuh air. Sifat ini sangat cocok untuk tanaman sulur yang sifatnya rakus akan kebutuhan nutrisi. Yang kedua, meningkatkan kesuburan tanah. Asam umat mampu meningkatkan kapasitas tukar kation agar penyerapan nutrisi dapat berjalan secara efisien dan maksimal, serta mampu menunjang pH agar tetap stabil. Dan hal ini tentunya sangat berhubungan dengan kesuburan tanah. Yang ketiga, mendukung perkembangan mikroorganisme tanah. Asam umat memiliki hubungan yang positif dengan peningkatan mikroorganisme tanah. Asam umat mampu menyediakan karbon organik dan sumber energi yang menguntungkan bagi organisme. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Apabila bermanfaat, dapat klik like, comment, share, dan subscribe untuk tidak ketinggalan info terbaru dari channel kami. Terima kasih. Salam Tani Sulur Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.